Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bronyong-bronyong. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial atau cara kita mengganti solenoid atau switch bospom pada Kia Carnival diesel. Saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengecek solenoid yang masih bagus atau sudah jelek ya. Mengingat pada Kia Carnival diesel ini kita sangat sulit ya untuk menjangkau tempat letak dari solenoid atau switch bospom Kia Carnival diesel ini. Jadi sebelum dipasang kita harus memastikan dulu switch tersebut, solenoid bospom tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak, karena ini barang elektronik ya. Oke, untuk yang bertanya solenoid bospom atau switch bospom Kia Carnival diesel seperti apa, itu ini bentuknya ya. Ini namanya solenoid Kia Carnival diesel, solenoid bospom atau switch bospom. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini bisa diambil ya bagian-bagiannya, itu ini juga ada pairnya di dalam ya. Di sini ini letaknya di mana dan gejalanya apa saja ketika jika solenoid bospom atau switch bospom ini rusak, gejalanya seperti apa saja nanti akan saya terangkan. Lokasinya di mana juga nanti akan saya jelaskan. Yang jelas ini pertama bentuknya seperti ini ya. Fungsinya dia untuk memutus dan membuka saluran BBM atau solar ya. Ini seperti ini ya. Ini yang kita pakai di Kia Carnival diesel itu yang 12 volt. Yang 12 volt biasanya di bungkusnya itu ada tulisannya 12 volt atau 24 volt. 12 volt ada dua macam juga, 24 volt juga ada dua macam juga. Yang 12 volt kita pakai yang 12 volt ya, jadi kita bicara yang 12 volt. 12 volt ini ada ini ya. Jadi ada yang single seal, ada yang double seal. Ya, single seal. Ini single seal. Ini single seal yang kita pakai di sini tuh yang single seal ya. Jadi nih sealnya itu cuma satu di sini. Ini ya, kelihatan seal ya, o-ring cuma satu di sini. Kalau yang dual seal, ada yang double seal itu di sini ada, di dalam sini ini juga ada lekukannya lagi ke dalam. Di dalamnya juga ada seal lagi di luar sini. Ya. Itu untuk yang double seal. Jadi Kia Carnival diesel itu menggunakan solenoid bospom atau switch bospom yang berdaya 12 volt, yang 12 volt dan single seal. Untuk persamaan kita bisa menggunakan milik L300 atau milik Isuzu Panther. Oke. Membedakannya gimana kalau seandainya tidak ada tulisannya ya? Biasanya yang 24 volt itu pada bagian mika atas ini itu ada yang berwarna biru. Biasanya ya, biasanya ada berwarna biru dia, tengah-tengahnya sini. Nah, kalau yang 12 volt itu hitam semua. Ya. Kalau tidak, di bodinya biasanya ada tulisan 12V, 12 volt. Kalau yang 24 tulisannya 24V, 24 volt. Oke, begitu ya. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengecek solenoid atau switch bospom ini masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kita cek. Jadi begini caranya.
Ini body dari solenoid dari switch boss pom ini. Bodinya ini kita tempelkan di bodi mobil ya. Masa kita tempelkan di masa mobil ya. Kemudian ini kita aliri arus plus dari aki ya. Nanti ketika dialiri arus listrik, dia langsung otomatis menarik sendiri, dan dia ketika arus listrik ini di sini dilepas, dia akan kembali sendiri. Kita cek ya di sini ya. Ini bodinya saya tempelkan di sini. Ini masa ya, masuk ke masa, dan ini dari plus aki sudah saya aliri, sudah saya kasih kabel dari plus aki. Nanti ini masuk ke sini ya. Kalau tidak dikasih tidak ditempelkan pada bodi atau masa, dia tidak akan mau jalan tuh, dia tidak akan aktif ya. Ini harus dialiri di sini dulu, kena ke bodi dulu ya. Nanti kita lihat ininya, solenoid ininya nih ya, kita lihat. Nah, lihat ya, ini masuk, nah keluar, masuk, keluar. Ah, begitu. Oke, itu cara pengecekannya. Kemudian sekarang ini yang baru ya, ini solenoid yang baru, solenoid atau switch boss pom yang baru. Nah, sekarang kita ke lokasinya, letaknya di mana switch boss pom itu. Oke, ini untuk letaknya ya, letak solenoid boss pomnya nih. Tuh situ kelihatan, tidak terlihat? Mana kita cari? Nah itu dia ya. Ini deh, itu solenoid atau switch boss pomnya di situ. Untuk melepasnya, untuk menjangkaunya di situ, yang kita copot pertama ini hose ini kita copot, yang plastik itu kita copot. Terus rangka ini kita copot itu ya. Setelah kita copot, intercooler kita copot, cover mesin kita copot, kemudian selang nomor 3, 4 pipa solar nomor 3 dan 4 kita copot juga, dengan tujuan apa? Supaya memudahkan kita bergerak ya, memudahkan kita bergerak di sini untuk melepas ini, untuk melepas yang di dalam sana. Itu letaknya di situ ya. Oke, sebenarnya untuk solenoid atau switch boss pom yang lama itu sebenarnya dia tidak bermasalah, cuma pada waktu kemarin itu terjadi kebocoran. Jadi solar keluar, itu dari boss pom, dia netes solar ke bawah, posisi setelah dikalibrasi. Jadi kemungkinan besar itu, saya sudah coba cek ke apa namanya, baut-baut yang ada juga masih kencang semua. Nah di sini nih, seal yang ini, o-ring ini itu, dia sudah gepeng, sudah getas, sudah keras. Jadi ketika mesin nyala dan solar jalan, itu selalu keluar dari sini, dia netes terus. Nanti saya kasih lihat sealnya, o-ringnya, dia sudah segitiga bentuknya ya. Nanti saya kasih lihat. Ini dia o-ringnya sudah segitiga ya, tuh. Dia sudah tidak bundar lagi, kelihatan. Dia sudah tidak bundar lagi ya, sudah berbentuk segitiga tuh, udah mengkerucut. Ini yang menyebabkan solarnya netes.
ya, solarnya netes dari Bospom gitu. Kemudian gejala lain yang diakibatkan dari switch Bospom aus ya, atau minta diganti, dia ketika di starter tidak bisa menyala atau hanya cekikikan saja ya. Di starter cuma cekikikan, dia tidak mau nyala. Nah, bisa kemungkinan karena ini salah satu kemungkinannya. Jadi dia tidak bermain, jadi ini masih tetap off seperti ini posisinya, tidak on seperti ini. Jadi pasokan solar itu terhalang, dia tidak bisa melaju ke pembakaran gitu ya. Yang kedua, bisa jadi apa ya, dinamakan orang-orang itu diesel run away apa ya, atau diesel running away. Itu jadi ketika mesin itu terpanjer, mesin itu menyala ya, dan tidak mau dimatikan walaupun kunci kotak sudah off. Itu mungkin salah satu penyebabnya juga bisa ini, karena ini tapi posisinya dia selalu terbuka kayak gini, tidak mau off, dia terbuka terus, jadi selalu ada pembakaran yang terus menerus gitu ya. Oke Bronyong, tadi kita lihat posisi solenoid Bospom yang on dan off, yang masih jalan, masih aktif atau tidak, bagaimana kita sudah kasih tunjuk letaknya di mana di Kia Carnival diesel, di Bospomnya itu seperti di mana, kita sudah kasih tunjuk juga, dan cara melepasnya seperti apa. Oh ya, melepasnya tadi pakai kunci 24 ya, kunci 24, kunci pas kalau bisa, kunci pas 24. Kita mau melepas, apa saja yang harus kita copot itu sudah semua. Kemudian sekarang kita cek ya yang baru ini ya, yang baru ini yang mau saya pasang nanti, kita cek dulu masih bagus atau tidak. Nih ya, kalau yang bawaannya dari Kia biasanya masih ini ya, agak lebih keras ya, pernya, pegasnya itu lebih keras daripada yang aftermarket. Kita cek. Oke. Jalan ya. Ayah. Siap. Oke, udah jalan ya. Masih jalan, masih bagus. Nanti kita pasang. Setelah solenoid ini sudah terpasang di bawah sana tadi, di tempat bawah sana tadi ya, di tempat Bospomnya di bawah sudah terpasang dan rapat, pastikan yang baik. Jangan lupa ya, ininya ini nah, konektornya jangan lupa, ini aliran listriknya dari sini ya. Kalau ini tidak dipasang di ujungnya, di ujung sini, dia tidak akan mau menyala. Dan jika menggunakan persamaan, ujung dratnya itu harus kita kurangi, kita buang menggunakan gerenda, paling tidak rata dengan murnya supaya tidak terjadi konsleting. Setelah solenoid terpasang dan baik, kita pasang pipanya, kemudian kita pompa. Kita pompa sampai kira-kira di pompa sana sudah pompa solar itu priming pump sudah agak keras ya. Kemudian coba di starter, kalau belum mau menyala coba di starter lagi dengan mengendorkan kancing pipa solar ini yang masuk ke nozzle ya. Kita buang airnya, kita buang anginnya dulu, busanya kita buang sampai yang keluar semuanya itu solar muncrat keluar, baru kita kencangkan. Setelah kita kencangkan, kita starter lagi gitu ya.
Tadi cara membuang itunya posisi kita masih starter ya. Dan itu kalau dipompa saja belum bisa, kita coba dengan cara itu. Oke. Jangan lupa dikencangkan, kencang ini. Dikencangkan, yang bagian bawah juga ya, dikencangkan juga. Ini oh ya. Ini aduh. Jatuh. Ini ya untuk pemasangannya nanti kalau bisa. Ya, kalau bisa. Nanti ini karet sealnya ini kita lumuri dengan oli dulu, oli sedikit saja ya, karena ini karet ya, takutnya nanti begitu dikencangkan dia putus atau bagaimana. Jadi kita lumuri oli sedikit hanya sebagai pelumas ya, dan dia nanti mapan kayak gitu, jadi tidak putus ya. Oke, sekian video tutorial dari saya ya tentang Kia Carnival diesel ini, solenoid Bosch-Pom atau switch Bosch-Pom. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, dan berusaha untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.